filosofi, asal, cara membuat, dan cara melestarikan batik Parangkuning. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anissa Nur Amalia. Saya Minda Sasi Nur Alia. Saya Miftah Nur Soleha. Saya Bayu Kirati. Saya Anissa Nur Amalia akan menjelaskan filosofi batik Parangkuning. Filosofi dibalik nama batik Parangkuning mencerminkan makna yang dalam dan simbolis dari motif batik tersebut. Kata parang dalam batik Parangkuning mengacu pada pola garis-garis yang mirip dengan parang atau bolong. Hal ini diartikan sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan ketegasan. Sedangkan kata tuding mengacu pada ujung-ujung dari garis-garis parang yang menuju pada sesuatu yang penting. Meskipun terdiri dari garis lurus yang tegas, batik Parangkuning juga menciptakan kesan harmoni dan keseimbangan dalam komposisi motifnya. Ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga keseimbangan dalam hidup, baik dalam hubungan manusia, baik dengan alam maupun lingkungan sekitar. Pola yang terus berulang dalam batik Parangkuning mencerminkan konsep kontinuitas dan keteraturan dalam perjalanan hidup yang mengingatkan kita bahwa hidup adalah perjalanan yang berkesinambungan, di mana setiap langkah yang kita ambil memiliki konsekuensi dan dampak yang berkelanjutan. Saya Minda Sasi Nur Alia akan menjelaskan tentang asal-usul batik Parangkuning. Batik Parangkuning berasal dari daerah Jawa Tengah, Indonesia. Lebih spesifik, motif ini sering dikaitkan dengan daerah pesisir Jawa Tengah, terutama daerah Pekalongan dan sekitarnya. Pekalongan terkenal sebagai salah satu pusat produksi batik di Indonesia dan memiliki sejarah panjang dalam pengembangan seni batik. Meskipun batik Parangkuning memiliki akar budaya di Jawa Tengah, namun motif ini telah tersebar luas dan menjadi bagian dari warisan budaya batik Indonesia yang diakui secara internasional. Para pengrajin batik di berbagai daerah di Indonesia juga menghasilkan batik Parangkuning dengan keunikan dan motif tertentu sesuai dengan kekayaan kreativitas dan tradisi lokal mereka. Saya Bayu Kirati. Di sini saya akan menjelaskan proses pembuatan batik Parangkuning. Proses pembuatan batik Parangkuning melibatkan tahapan-tahapan khusus dalam seni pembuatan batik tradisional. Berikut adalah proses umumnya. Yang pertama, persiapan material. Kain yang akan dijadikan batik harus dipersiapkan. Kain yang paling umum digunakan adalah katun, sutra, atau rayon. Proses yang kedua, penggambaran motif. Motif batik Parangkuning diawali dengan menggambar pola yang akan diaplikasikan pada kain. Penggambaran bisa dilakukan dengan bebas langsung di atas kain atau menggunakan cetakan stensil. Proses yang ketiga, pemberian lilin atau malam. Setelah pola tergambar, langkah selanjutnya adalah menutupi bagian kain yang tidak ingin diwarnai dengan menggunakan lilin atau malam. Lilin dioleskan dengan alat khusus yang disebut canting, sebuah alat yang terdiri dari ujung kecil yang digunakan untuk mengontrol aliran lilin. Proses yang keempat, pewarnaan pertama. Setelah lilin kering, kain kemudian dicelupkan ke dalam larutan pewarna pertama. Bagian yang tidak dilapisi lilin akan menyerap warna pewarna pertama ini. Proses yang kelima, pengeningan dan pembukaan lilin. Setelah pewarnaan pertama selesai, kain dikeringkan dan lilin dibuka dari bagian yang sudah diwarnai, sehingga bagian tersebut menjadi terbuka untuk proses pewarnaan selanjutnya. Proses yang keenam, pemberian lilin kembali dan pewarnaan lanjutan. Bagian kain yang sudah diwarnai pertama kali kemudian dilapisi dengan lilin lagi sesuai dengan pola yang diinginkan untuk mencegah warna yang sudah ada tetap terjaga. Kemudian kain dicelupkan ke dalam larutan pewarna kedua. Proses yang ketujuh, pengeningan dan pembukaan lilin. Proses pemberian lilin dan pewarnaan bisa diulangi sebanyak diperlukan tergantung pada pola dan warna yang diinginkan. Setelah selesai, kain dikeringkan dan lilin dibuka untuk mengungkapkan pola akhir batik Parangkuning. Proses yang terakhir, penyelesaian dan pencucian. Setelah semua pewarnaan selesai,
Kain kemudian dicuci untuk menghilangkan lilin dan sisa-sisa pewarna yang tidak menempel. Setelah kering, batik parang puding siap digunakan atau dijual. Proses pembuatan batik parang puding membutuhkan kesabaran, keahlian, dan ketelitian yang tinggi daripada pengrajin batik untuk menciptakan motif yang indah dan berkualitas. Kalau saya akan memaparkan cara melestarikan batik bagi generasi muda. Melestarikan batik bagi generasi muda sangatlah penting untuk mempertahankan warisan budaya yang kaya dan berharga ini. Berikut cara melestarikan batik bagi generasi muda. Yang pertama, ada pendidikan dan kesadaran. Pendidikan tentang sejarah batik, makna dari batik tersebut, dan proses cara membuat batik tersebut bisa digunakan untuk melestarikan batik bagi generasi muda. Hal ini bisa dilakukan melalui program edukasi di dalam sekolah, museum, atau acara budaya. Kedua, ada workshop dan pelatihan. Mengadakan workshop dan pelatihan batik bagi generasi muda dapat membantu mereka memahami proses pembuatan batik secara langsung. Hal ini juga membuka kesempatan bagi generasi muda untuk belajar dan mengembangkan keterampilan membatik. Yang ketiga, ada pameran dan pertunjukan. Mengadakan pameran batik dan pertunjukan seni batik dapat meningkatkan apresiasi terhadap keindahan dan keragaman motif pada batik. Hal ini juga bisa menjadi ajang untuk memamerkan karya-karya batik bagi generasi muda. 4. Kolaborasi dengan desainer muda, yaitu mendorong kolaborasi antara pengrajin batik internasional dengan desainer muda dapat menciptakan inovasi baru dalam desain batik. Hal ini membantu menjaga keberlanjutan dan relevansi batik di kalangan generasi muda. 5. Menggunakan batik dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mengenalkan penggunaan batik dalam berbagai kesempatan seperti acara formal maupun santai, dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya melestarikan batik sebagai bagian dari identitas budaya Indonesia. Sekian penjelasan batik parang puding dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.